Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Putri Novianti. Kali ini kita akan belajar bab 3 yaitu peran pelaku kegiatan ekonomi. Materi yang akan kita bahas itu ada 3, yaitu yang pertama produksi. Nah, kita akan membahas pengertian produksi, kemudian faktor-faktor produksi, teori perilaku produsen, konsep biaya produksi, konsep penerimaan dan laba maksimum. Kemudian yang kedua ada distribusi. Kita akan belajar tentang pengertian, faktor yang mempengaruhi dan mata rantai distribusi. Yang terakhir, kita akan belajar konsumsi, yaitu pengertian, faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi, dan yang terakhir, teori perilaku konsumen. Nah, sebelum kita masuk materi lebih jauh, tahu nggak sih apa itu produksi? Nah, di bab sebelumnya kita telah bahas tentang produksi. Contohnya produksi sepatu, produksi baju, produksi makanan, minuman, dan yang lain-lain. Nah, apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu benda sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, jadi ketika kita menciptakan atau menambah nilai guna dari suatu benda dari yang tadinya tidak bermanfaat menjadi lebih bermanfaat, itu dinamakan kegiatan produksi. Tadi contohnya sepatu, contoh lain baju, produksi makanan, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, produksi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada produksi barang dan produksi jasa. Yang pertama, produksi barang. Nah, di sini ada dua, ada barang konsumsi dan ada barang modal. Nah, barang konsumsi ingat ya, di pertemuan pertama, bab 1, kita telah bahas bahwa barang konsumsi adalah barang yang dalam mendapatkannya itu perlu pengorbanan. Nah, di sini contohnya ada susu, buah, sayur, dan yang lainnya. Itu perlu pengorbanan, yaitu kita mengorbankan uang kita untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok. Kemudian yang kedua itu ada barang modal. Nah, barang modal sendiri itu barang yang dipakai untuk membuat atau menciptakan barang yang baru. Jadi contohnya di sini kayu. Kayu diciptakan untuk dijadikan kursi, meja, ataupun perabotan yang lain. Nah, jadi sebagai modal untuk menciptakan barang yang baru begitu. Selanjutnya ada produksi jasa. Nah, produksi jasa juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan. Contohnya di sini ada pergudangan. Nah, gudang ini kan tidak langsung memenuhi kebutuhan manusia, yaitu gudang menyediakan tempat untuk kita menaruh barang-barang dari kegiatan produksi. Nah, sementara yang kedua itu jasa yang langsung memenuhi kebutuhan. Nah, di sini contohnya ada dokter. Nah, dokter ini langsung melayani kebutuhan pasien untuk berobat. Terus juga ada perawat kesehatan, itu juga langsung melayani pasien. Nah, bisa dibedakan ya antara jasa yang tidak langsung dengan jasa yang langsung memenuhi kebutuhan. Selanjutnya kita membahas tentang faktor produksi. Nah, yang pertama ada faktor produksi alam, yaitu semua kekayaan alam yang dapat digunakan dalam proses produksi. Nah, jadi semua kekayaan alam yang ada di bumi ini yang dapat digunakan dalam proses produksi itu dimasukkan ke dalam faktor produksi alam. Contohnya di sini ada barang tambang. Nah, barang tambang ini bisa dijadikan barang yang baru, yaitu contohnya besi, emas, dan yang lainnya. Nah, contoh lain itu ada tanah. Tanah ini dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Contohnya kita mau menanam padi, menanam bahan kebutuhan pokok yang lain. Contoh lain ada air,
sinar matahari, udara, dan yang lain sebagainya. Jadi, semua kekayaan alam yang dapat digunakan dalam proses produksi atau dapat bermanfaat untuk kegiatan produksi. Itu semuanya masuk ke dalam faktor produksi alam. Selanjutnya itu ada faktor produksi tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu ya contohnya kita manusia. Nah, faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Nah, jadi faktor produksi tenaga kerja ini secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi langsung terjun ataupun tidak langsung terjun dalam kegiatan produksi itu tetap masuk ke dalam faktor produksi tenaga kerja. Nah, sekarang pengelompokan tenaga kerja. Yang pertama menurut kualitasnya, itu ada tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang melalui pendidikan tertentu, sehingga memiliki keahlian di bidangnya. Nah, jadi ketika tenaga kerja melalui pendidikan, maka itu masuknya ke tenaga kerja terdidik. Contohnya ada dokter, dosen, insinyur. Nah, mereka itu kan dalam mendapatkan pekerjaannya melalui pendidikan, yaitu pendidikan dokter, pendidikan untuk dosen, dan yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada tenaga kerja terampil, yaitu memerlukan kursus atau latihan keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya. Nah, jadi ada pelatihan tersendiri untuk terampil di bidangnya. Contohnya tukang listrik. Nah, tukang listrik kan tidak sembarang orang bisa mengerjakan perlistrikan. Nah, jadi perlu pelatihan khusus atau perlu khusus untuk mempelajari listrik. Contoh lain itu ada montir, sopir, dan yang lain sebagainya. Jadi ketika memerlukan latihan ataupun kursus itu masuk ke tenaga kerja terampil. Tadi kalau melalui pendidikan itu namanya tenaga kerja terdidik. Yang terakhir ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan dan latihan. Jadi tidak melalui keduanya antara pendidikan ataupun pelatihan tersendiri. Contohnya di sini ada tukang sapu jalan. Nah, mereka kan tidak ada pelatihan untuk menyapu, terus kemudian menyerok sampah dan yang lain sebagainya. Jadi tidak tidak melalui pendidikan atau latihan. Contoh lain ada penjaga sekolah dan yang lain sebagainya. Begitu. Yang kedua, ada menurut sifat kerja. Yang pertama ada tenaga kerja jasmani. Nah, seperti namanya ya jasmani, yaitu memerlukan kegiatan fisik dalam kegiatan produksinya. Contohnya di sini ada tukang las. Nah, tukang las, kemudian tukang becak atau pengayuh becak, kemudian sopir. Nah, mereka kan dalam bekerjanya itu memerlukan kegiatan fisik. Nah, tukang las, otomatis tukang las memerlukan kegiatan fisik yaitu untuk las. Terus tukang becak atau pengayuh becak itu. Nah, mereka itu dalam melakukan kerjanya kan tenaga kegiatan fisiknya penuh ya, yaitu mengayuh becak dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang menggunakan pikiran, rasa, dan karsa. Nah, jadi lebih menitik beratkan ke pikiran, rasa, dan karsa daripada kegiatan fisik. Contohnya di sini ada editor, kemudian konsultan. Nah, mereka kan dalam bekerjanya itu lebih menggunakan pikiran bagaimana untuk mengedit yang bagus, bagaimana untuk memberikan konsultasi yang bagus terhadap konsumen dan yang lain sebagainya. Jadi antara jasmani dan rohani ini berbeda ya. Kalau jasmani kegiatan fisik, kalau rohani lebih ke pikiran, rasa, dan karsa. Selanjutnya, faktor produksi yang ketiga ada faktor produksi modal, yaitu meliputi segala hal yang digunakan untuk proses produksi barang dan jasa. Nah, jadi dalam proses produksi tadi kan memerlukan beberapa
teknis. Nah, contohnya di sini ada mesin ataupun uang. Nah, dalam produksi ini kan kita memerlukan mesin pabrik untuk memproduksi misal sepatu. Nah, selain itu untuk memerlukan mesin, kita juga memerlukan uang, yaitu untuk membeli mesin-mesin tadi, untuk menggaji para pegawai, dan yang lain sebagainya. Jadi, faktor produksi di sini ada contohnya uang dan ada mesin pabrik. Nah, di sini ada pengelompokan modal. Yang pertama, atas dasar sumber. Nah, itu ada modal sendiri dan modal asing. Nah, modal sendiri sesuai namanya ya, jadi berasal dari dalam perusahaannya. Contohnya misal setoran modal dari pemilik, mesin-mesin dari pemilik, dan yang lain sebagainya. Jadi dari perusahaannya sendiri. Kemudian yang kedua ada modal asing. Nah, modal asing ini adalah bersumber dari luar perusahaan. Nah, contohnya misal perusahaan pinjam uang di bank. Nah, itu termasuk dalam modal asing. Yang kedua, ada pembagian modal atas dasar bentuk. Nah, di sini ada modal konkret. Modal konkret itu apa? Jadi, modal konkret adalah modal yang dapat dilihat secara nyata. Nah, jadi ketika kita melihat modalnya itu secara nyata, itu dinamakan modal konkret. Contohnya, ada uang tadi, mesin. Nah, kita kan semua dapat melihat uang, mesin, tidak kasat mata ya. Jadi, ketika dapat dilihat itu namanya modal konkret. Yang ketiga, atas dasar sifat. Nah, atas dasar sifat ini dibagi menjadi dua. Ada modal tetap dan modal lancar. Modal tetap ini modal yang dapat digunakan berulang-ulang. Contohnya ini ada mesin. Nah, mesin ini kan kita dapat menggunakannya berulang kali sesuai dengan masa umur mesinnya. Nah, ketika masih bisa digunakan itu dinamakan modal tetap. Kemudian modal lancar. Nah, modal lancar itu modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi. Nah, ketika satu kali digunakan sudah habis. Contohnya itu ada bahan baku. Misal dalam pembuatan sepatu kita memerlukan kain. Nah, kainnya itu kan digunakan satu kali untuk membuat sepatu. Nah, maka dari itu dinamakan modal lancar. Nah, mesinnya itu dinamakan modal tetap. Selanjutnya, faktor produksi yang keempat itu faktor produksi keahlian, yaitu merupakan keahlian dan keterampilan dari pelaku usaha. Nah, ini itu faktor produksi dari dalam diri pelaku usaha, yaitu pelakunya itu punya keahlian apa, punya keterampilan apa. Nah, itu dinamakan faktor produksi keahlian. Contohnya, keahlian atau keterampilan memasak wajib dimiliki bila seseorang ingin menjadi koki yang hebat. Nah, itu tadi. Ketika kita ingin menjadi seorang koki, maka kita harus memiliki keahlian atau keterampilan untuk memasak. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi produksi. Nah, di sini fungsi produksi ini dapat dirumuskan yaitu Q, yaitu F dalam kurung R, L, C, T. Nah, apa maksudnya itu? Q adalah quantity atau jumlah barang yang dihasilkan. F yaitu function atau simbol persamaan fungsional. Nah, R-nya itu resources, yaitu sumber daya alam. L-nya itu labor. C-nya itu capital. T-nya itu teknologi. Nah, jadi bahwa output atau barang atau jasa yang dihasilkan merupakan akibat dari input yang diproses. Nah, jadi ketika barang atau jasa yang dihasilkan itu merupakan akibat dari inputnya tadi, yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Nah, apabila salah satu komponennya yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologinya itu diubah, maka hasil ataupun outputnya itu juga akan berubah. Nah, output ini atau quantity ini berubah itu sesuai dengan besar ataupun kecilnya dari input.
Jadi ketika inputnya besar, maka output yang dihasilkan juga besar. Tetapi sebaliknya, ketika inputnya kecil, maka kuantiti yang dihasilkan juga akan kecil. Nah, ingat, output itu adalah kuantiti, inputnya itu adalah sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Selanjutnya kita akan belajar tentang konsep biaya produksi. Nah, kita udah masuk ke hitung-hitungan nih. Yang pertama ada biaya tetap total atau total fixed cost atau simbolnya TFC. Nah, biaya tetap total ini timbul akibat penggunaan sumber daya tetap dalam keseluruhan proses produksi. Kemudian ada biaya variabel total atau total variable cost atau TVC. Nah, yaitu biaya yang jumlahnya berubah saat barang dan atau jasa yang diproduksi meningkat atau menurun. Yang terakhir ada biaya total atau total cost, yaitu penjumlahan antara TFC dengan TVC. Nah, jadi di sini biaya tetap itu, ingat, timbul dari penggunaan sumber daya tetap. Misal, sumber daya tetapnya itu mesin. Nah, mesin itu dihitung. Di dalam pabrik itu misal ada 10 mesin. Nah, 10 mesin per mesinnya itu harganya misal 15 juta. Nah, 15 juta dikali 10 mesin, maka hasilnya ada 150 juta. Nah, 150 juta itu dinamakan total fixed cost. Kemudian yang kedua ada biaya variabel, yaitu biaya yang jumlahnya berubah saat barang atau jasa yang diproduksi menurun. Nah, misal di sini biaya variabelnya itu biaya bahan baku. Nah, misal bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi sepatu itu diperlukan kain. Kainnya itu seharga, misal di sini seharga 1 juta. Kemudian ada talinya. Talinya harganya 2 juta. Nah, itu penjumlahan antara kain dan talinya itu dijumlah menghasilkan 3 juta. Nah, itu dinamakan biaya variable cost atau total variable cost. Nah, jadi biaya total itu penjumlahan antara biaya tetap total dengan biaya variabel total. Misal tadi biaya tetap totalnya 150 juta, biaya variabelnya itu 3 juta, jadi dijumlahkan menjadi 153 juta, itu biaya total, gitu. Kemudian konsep biaya produksi yang kedua itu ada biaya rata-rata atau average cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk. Nah, tadi kan kita sudah menghitung dari total cost atau biaya keseluruhan, yaitu fixed cost ditambah variable cost. Nah, untuk menghitung average cost itu adalah total cost atau biaya total keseluruhan produksi dibagi kuantiti. Nah, kuantitinya ini misal tadi 153 juta. Itu bisa menghasilkan tadi biaya totalnya kan menghasilkan 153 juta. Nah, kemudian misal bisa menghasilkan 1000 sepatu. Nah, kemudian total cost dibagi kuantitinya berarti 153 juta dibagi kuantitinya berapa? 1000. Nah, jadi 153 juta dibagi 1000 itu menghasilkan 153.000. Nah, jadi biaya rata-rata atau average cost-nya itu 153.000. Kemudian yang kedua ada biaya marginal atau marginal cost, yaitu kenaikan biaya total yang disebabkan tambahan satu unit output. Nah, biaya marginal itu kenaikan biaya total karena tambahan satu unit output. Rumusnya itu ada MC sama dengan delta TC per delta Q. Nah, delta itu adalah perubahan
Misal nih, tadi kan kita memproduksi sepatu itu total cost-nya 153 juta. Itu menghasilkan 1000 sepatu. Nah, kemudian ada tambahan lagi unitnya, yaitu misal jadi 2000 sepatu itu menghasilkan atau dihabiskan biaya 155 juta. Nah, jadi tadi antara deltanya itu dari 153 juta dikurangi 155 juta. Nah, ketemu kan 2 juta. Nah, 2 juta itu per. Nah, delta Q-nya berapa? Dari 1000 menjadi 2000. Berarti ada pertambahan 1000. Jadi 2 juta per 1000. Kemudian yang ketiga ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, yaitu rumusnya AFC sama dengan TFC per Q. Nah, TFC itu apa? Total fixed cost atau biaya tetap total dibagi kuantitinya. Nah, tadi biaya tetap totalnya kita berapa? 150 juta dibagi 1000 unit sepatu. Nah, 150 juta dibagi 1000, berarti ketemu 150.000. Itu biaya tetap rata-rata. Kemudian yang terakhir ada biaya variabel rata-rata. Sama rumusnya, kebalikan dari AFC. AVC adalah TVC atau total variable cost dibagi quantity. Nah, variable cost-nya kita tadi berapa? Ada 3 juta. 3 juta dibagi kuantitinya 1000. Nah, jadi biaya variabel rata-rata ketemu 3000 begitu. Selanjutnya ada konsep penerimaan. Nah, yang pertama ada penerimaan total atau total revenue, yaitu jumlah keseluruhan penerimaan produsen dari hasil penjualan barang yang diproduksi. Di sini rumusnya ada TR yaitu P dikali Q. Nah, P di sini adalah harga, Q-nya adalah kuantitas. Jadi tadi, misal kuantitinya kan kita dihasilkan 1000 sepatu. Nah, kita harganya berapa? Harganya misal 200.000 per sepatu. Nah, 200.000 dikali 1000, maka hasilnya banyak ya, 200 juta. Nah, itu ketemu penerimaan total kita. Terus yang kedua ada penerimaan rata-rata atau average revenue, yaitu penerimaan produsen pada setiap hasil produksi yang terjual. Rumusnya itu ada AR sama dengan TR per Q atau total revenue dibagi Q. Nah, total revenue-nya itu adalah P kali Q dibagi Q-nya itu. Nah, jadi nanti ketemu average revenue. Terus yang ketiga ada penerimaan marginal atau marginal revenue, yaitu tambahan penerimaan yang disebabkan tambahan produk yang terjual. Nah, jadi itu rumusnya ada delta TR dibagi delta Q. Jadi tadi ketika penerimaan totalnya atau total revenue-nya itu misal di awal berapa tadi ya? Banyak banget. Jadi misal nih kita penerimaan awalnya 200 juta. Nah, 200 juta itu ada tambahan lagi. Misal menjadi 500 juta. Nah, tambahannya itu 300 juta. Nah, itu namanya delta TR. Q-nya berapa? Q-nya awal kita 1000 menjadi 5.000. Nah, 1000 ke 5.000 itu tambah 4.000, itu namanya delta Q. Jadi 300 juta tadi dibagi 4.000, itu hasilnya nanti marginal revenue. Begitu. Selanjutnya ada laba maksimum. Nah, laba maksimum itu terjadi ketika total revenue lebih besar dari total cost. Nah, itu menghasilkan laba. Jadi
Total revenue, total penerimaan kita lebih besar dari biaya pengeluaran kita. Nah, itu dinamakan laba. Terus kemudian total revenue sama dengan total cost, yaitu keadaan di mana BEP atau break even point. Nah, apa itu BEP? Break even point itu adalah keadaan di mana pengusaha itu tidak untung maupun tidak rugi, jadi keadaan nol. Jadi kamu nggak untung, kamu nggak rugi. Tetapi di titik nol itu dinamakan BEP. Nah, kalau rugi yaitu ketika total revenue lebih kecil daripada total cost atau total penerimaan yang kita dapatkan lebih kecil dari biaya yang kita keluarkan. Itu keadaan di mana rugi. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu distribusi. Nah, distribusi apa? Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen yang membutuhkan. Jadi, distribusi menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pihak-pihak dalam distribusi itu ada apa aja? Yang pertama ada agen, kemudian ada makelar, kemudian ada komisioner, ada importir, eksportir, ada pedagang besar atau grosir, dan ada pedagang eceran. Jadi semua pihak ini terlibat dalam kegiatan distribusi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama ada pasar. Yang kedua ada faktor barang, ada faktor perusahaan, dan ada faktor kebiasaan dalam pembelian. Nah, ini penjelasannya bisa kalian baca di buku Yudhistira. Selanjutnya, kita membahas tentang mata rantai distribusi. Nah, mata rantai distribusi itu apa? Cara yang ditempuh atau cara yang digunakan untuk menyalurkan produk atau barang dari tangan produsen ke konsumen. Nah, di sini ada beberapa gambar nih, ada A, B, C, dan E. Nah, itu ada yang pertama A. A itu adalah mata rantai distribusi pendek atau langsung. Nah, jadi produsennya ini langsung mengantarkan barangnya kepada konsumen akhir. Itu dinamakan mata rantai distribusi pendek. Nah, yang B ini, yang sekarang yang B, itu ada produsen ke pengecer, kemudian ke konsumen akhir. Nah, itu dinamakan mata rantai distribusi pendek. Kalau yang A tadi itu sangat pendek atau langsung, kalau yang B itu pendek. Nah, kalau yang C ini ada ke produsen, ke grosir, ke pengecer, terus baru ke konsumen itu dinamakan mata rantai distribusi agak pendek. Kalau A itu sangat pendek, kalau B ini pendek, kalau C ini agak pendek. Nah, kalau D ini apa? Kalau D ini mata rantai distribusi panjang. Jadi dari produsen ke agen dulu, kemudian ke subagen, kemudian ke grosir, pengecer, dan konsumen akhir. Kalau yang E ini mata rantai distribusi sangat panjang melalui ada beberapa transit dulu dari agen tunggal, agen, subagen, grosir, pengecer, nah baru ke konsumen akhir. Diulangi lagi, kalau A ini mata rantai distribusi sangat pendek atau langsung. Kalau B ini pendek, kalau C agak pendek, dan D ini panjang, E sangat panjang. Begitu. Diingat ya urutannya. Selanjutnya kita masuk ke subbab terakhir yaitu konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Yang pertama ada pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Ciri-ciri benda konsumsi itu yang pertama ada untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan.
misal pengorbanan uang, tenaga, ataupun yang lain. Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ketika misal kita mengkonsumsi bahan-bahan pokok, nah otomatis untuk memenuhi kebutuhan hidup itu dinamakan benda konsumsi. Yang ketiga, manfaat nilai atau volume yang digunakan akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Nah, jadi sesuai dengan namanya konsumsi, yaitu ketika digunakan akan habis atau menghabiskan nilai guna dari barang ataupun jasa itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Yang pertama ada faktor internal, itu ada pendapatan. Nah, pendapatan ini sangat berpengaruh. Jadi ketika kamu pendapatannya tinggi, otomatis konsumsinya lebih besar kan, atau lebih kecil. Nah, jadi ketika pendapatannya tinggi, konsumsinya akan cenderung tinggi. Sementara ketika pendapatannya rendah, maka konsumsinya juga rendah. Kemudian kekayaan. Kemudian ada selera. Nah, ketika selera masyarakat ini cenderung sedang menurun, maka kegiatan konsumsinya juga menurun. Jadi berbanding lurus antara konsumsi dengan selera. Kemudian perkiraan di masa depan. Nah, misal kita memperkirakan harga jam tangan di masa ini segini. Kemudian kita beli dan kita jual, perkirakan di masa depan akan meningkat. Nah, itu cenderung akan meningkatkan kita dalam kegiatan konsumsi. Kemudian dari faktor eksternal, yang pertama ada tingkat bunga. Nah, ketika tingkat suku bunga tinggi, maka konsumsinya cenderung rendah karena masyarakat cenderung akan melakukan menabung. Nah, tetapi ketika tingkat bunganya rendah, maka masyarakat cenderung akan meningkat dalam kegiatan konsumsi. Kemudian kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi misal lagi susah. Nah, ketika lagi susah, kita akan lebih mengurangi dari kegiatan konsumsinya ataupun sebaliknya. Yang terakhir itu ada tingkat harga. Nah, ketika harganya cenderung tinggi, masyarakat cenderung mengurangi dari kegiatan konsumsinya, otomatis kan. Ketika harganya tinggi, kamu nanti dulu deh mau beli barang. Nah, ketika harganya sudah agak turun, kamu lebih cepat ataupun lebih meningkat untuk melakukan kegiatan konsumsi. Begitu. Selanjutnya ada teori perilaku konsumen. Di sini yang pertama ada pendekatan kardinal, yaitu pendekatan yang didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dapat diukur dengan satuan. Ingat, kardinal itu dapat diukur dengan satuan tertentu. Nah, di pendekatan kardinal itu ada hukum Gosen 1, yaitu jika konsumsi suatu barang dilakukan terus-menerus, kenikmatannya mula-mula tinggi. Namun semakin lama kenikmatan akan semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Nah, jadi misal kamu awal-awal makan es krim, terlihat lezat, nikmat. Nah, itu namanya kenikmatannya tinggi. Tetapi ketika kamu memakan es krim yang dalam waktu yang sama, makan es krim keempat kalinya. Nah, otomatis kan kamu udah mulai merasa kenyang, bosen, dan jenuh. Nah, itu makanya kenikmatannya semakin lama akan menurun. Sampai akhirnya batas jenuh, udah kamu nggak mau makan es krim lagi. Nah, itu dinamakan hukum Gosen 1. Kalau hukum Gosen 2, itu konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa, sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Kemudian yang kedua ada pendekatan ordinal. Nah, kalau tadi kardinal itu kan dapat diukur dengan satuan. Kalau ordinal ini didasarkan pada manfaat yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsikan barang-barang tidak kuantitatif atau tidak dapat diukur, tetapi hanya dapat dibandingkan. Nah, jadi kalau kardinal itu dapat diukur dengan satuan, kalau ordinal itu tidak dapat diukur, tetapi hanya dapat dibandingkan. Contohnya,
ketika kita menilai kecantikan. Nah, cantik ataupun ganteng itu kan relatif ya. Penilaian antar orang itu berbeda-beda. Misal si A menganggap si B ganteng, tetapi si C menganggap si B biasa aja. Nah, itu dilihat dari pendekatan ordinal. Nah, pendekatan ordinal ini dianalisis dengan kurva indifferent atau indifference curve dan juga garis anggaran atau budget line. Nah, kurva indifferent ingat, kurva indifferent itu menilai kepuasan konsumen. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama, mempunyai kemiringan atau slope negatif. Yang kedua, kedudukannya lebih tinggi, maka menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Nah, yang ketiga, tidak pernah saling berpotongan dengan kurva indifferent yang lain. Yang terakhir, cembung ke titik asal atau titik nol. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kalian bisa membaca buku Yudhistira halaman 66. Nah, itu di situ sudah ada jelas penjelasannya. Oke, itu tadi materi pada pertemuan kali ini. Semoga mudah dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.